Halo rekan-rekan sipil, kembali lagi bersama saya, Miguel Felix Wijaya, dosen Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Sains UPN Veteran Jawa Timur. Selamat datang pada video pembelajaran Mekanika Tanah. Pada pertemuan ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai pemadatan tanah, sebuah proses dalam rekayasa geoteknik untuk meningkatkan kualitas tanah sebagai bahan konstruksi. Pemadatan menentukan stabilitas, kekuatan, dan daya dukung untuk pembangunan suatu struktur di bidang teknik sipil. Baik, untuk pembahasan kita pada hari ini mengenai pemadatan tanah mulai dari pengertiannya pemadatan tanah, kemudian ada tes pemadatan tanah di laboratorium, kemudian tes pemadatan tanah untuk di lapangan, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemadatan. Kemudian ada sifat-sifat tanah lempung yang dipadatkan serta kontrol kepadatan di lapangan. Baik, apa sih sebenarnya pengertian dari pemadatan tanah? Pemadatan tanah merupakan proses pengeluaran udara yang terdapat pada pori-pori tanah secara mekanis. Jadi, pemadatan dilakukan agar tanah menjadi lebih rapat, lebih kuat, memiliki stabilitas yang lebih baik. Lalu apa saja sih tujuan dari pemadatan tanah ini? Pertama, untuk meningkatkan berat volume tanah. Kemudian mempertinggi kuat geser tanah, mengurangi permeabilitas, mengurangi kompresibilitas atau pemampatan, serta meningkatkan stabilitas. Nah, ini lumayan banyak ya tujuan dari pemadatan tanah, ada 6. Berat volume tanah akan mempengaruhi nanti dari kekuatan tanah, termasuk kuat geser tanah. Dan untuk mengurangi permeabilitas sehingga nanti pori-pori tanah ini menjadi lebih sedikit atau lebih kecil, sehingga apabila air melewati porinya juga tentu saja permeabilitasnya akan berkurang. Kemudian untuk meningkatkan pemampatan dan meningkatkan stabilitas lereng. Nah, ini stabilitas tanah ini salah satu contoh pengaplikasian untuk stabilitas lereng. Nah, sebagai catatan, berat volume kering tanah tidak berubah oleh adanya kenaikan kadar air sepanjang volume tanah itu tetap. Lalu apa saja sih prinsip dari pemadatan? Nah, pemadatan ini sering dianggap mirip dengan konsolidasi, padahal keduanya sangat berbeda. Coba kita lihat perbedaannya. Pemadatan adalah bertambahnya berat volume kering akibat beban dinamis. Karena ada beban dinamis, tanah saling merapat sehingga rongga berkurang. Nah, jadi pemadatannya adalah penurunan volume pori udara akibat beban dinamis, seperti menggunakan alat pemadat stepper ataupun vibratory roller. Sedangkan konsolidasi sendiri merupakan pengurangan pelan-pelan volume pori akibat beban statis yang berakibat terhadap kenaikan berat volume kering. Nah, jadi kalau konsolidasi ini biasanya karena beban statis, biasanya itu beban tanah itu sendiri ataupun beban struktur yang ada di atasnya. Nah, itu perbedaan antara konsolidasi dan pemadatan. Pemadatan untuk beban dinamis, sedangkan konsolidasi menggunakan beban statis. Lalu bagaimana dengan prinsip dari pemadatan ini sendiri? Nah, dapat kita lihat untuk prinsip pemadatan tanah saat dilakukan uji pemadatan di laboratorium, dapat kita lihat pada gambar ini berdasarkan Johnson dan Salbert tahun 1960. Di mana pada awal pemadatan berat volume kering bertambah seiring dengan bertambahnya kadar air. Nah, jadi pada gambar ini kita lihat grafik ini dengan sumbu X
itu adalah kadar air atau W, dan sumbu Y itu adalah berat volume basa atau gamma B. Nah, pada saat kadar air sama dengan 0 atau W sama dengan 0, maka berat volume tanah basah gamma B itu sama dengan berat volume tanah kering, atau kita simpulkan dengan gamma D. Nah, ketika kadar air berangsur-angsur ditambah dengan usaha pemadatan yang sama, berat butiran tanah padat per volume satuan atau gamma D juga ikut bertambah. Nah, ketika W sama dengan W1, ketika W1 ini adalah ketika kadar air ditambahkan menjadi W1, maka gamma B akan bertambah menjadi gamma 2. Misalnya pada saat kadar air sama dengan W1, maka berat volume basah menjadi gamma B sama dengan gamma 2. Nah, berat volume kering pada kadar air ini kita dapat menggunakan rumus. Jadi gamma D itu sama dengan gamma D ketika W sama dengan W1, maka gamma D ketika W sama dengan 0 plus dengan adanya delta dari gamma D, ada pertambahannya gamma D. Nah, pada kadar air lebih besar dari kadar air tertentu, yaitu W sama dengan W2, atau saat kadar air optimum, nah, kenaikan kadar air justru mengurangi berat volume keringnya setelah itu. Hal ini karena air mengisi rongga pori yang sebelumnya diisi oleh butiran padat. Sehingga kadar air saat berat volume mencapai kondisi berat kering maksimum atau kita sebut dengan gamma D max, itulah disebut dengan kadar air optimum. Jadi W2 ini adalah kondisi kadar air optimum di mana nilai kita mendapatkan gamma dry yang maksimum paling besar ya. Nah, setelah ini gamma B-nya akan perlahan berkurang, sehingga gamma dry pun ikut berkurang. Kira-kira grafiknya seperti ini. Lalu bagaimana perkembangan dari pemadatan tanah ini? Nah, sebenarnya pemadatan tanah dari zaman dahulu kala sudah ada. Jadi pemadatan ini sudah berkembang sejak ribuan tahun lalu, di mana dahulu dilakukan secara manual menggunakan alat-alat sederhana. Jadi pada zaman dahulu menggunakan tenaga manusia, di mana mereka mengangkat beban seperti batu besar, boulder gitu, atau besi, atau material-material yang besar yang mempunyai beban tertentu, kemudian diangkat secara manual, kemudian lalu dijatuhkan secara gravitasi ke tanah. Nah, berkembang pesat seiring bertambahnya waktu, kemudian sesuaikan dengan kebutuhan manusia, sekarang menggunakan alat modern seperti pada gambar ini, menggunakan salah satu namanya dynamic compaction, di mana beban beton dengan beban tertentu sesuai dengan beban rencana diangkat menggunakan alat berat, itu salah satunya menggunakan kren. Kemudian beban ini dijatuhkan secara gravitasi, kemudian lalu hingga jatuh ke tanah. Nah, sehingga tanah mengalami pemadatan akibat dari energi jatuh dari beban yang diangkat menggunakan kren ini. Kemudian alat-alat lainnya ada juga menggunakan vibrator roller atau vibro compaction, di mana itu alat berat yang langsung menyentuh tanah, kemudian memadatkan tanah dengan berat dari alatnya itu sendiri, kemudian dilalui atau dilintasi berapa kali untuk tanah itu sehingga menjadi lebih padat. Nah, kalau zaman dahulu ya pakai tenaga manusia saja seperti ini pada gambar ini.
Lalu apa saja tes pemadatan yang dilakukan di laboratorium? Jadi untuk tes pemadatan dilakukan di laboratorium ini kita sebut dengan Proctor test. Jadi ada dua tipe untuk Proctor test ini. Ada standar Proctor test dan modified Proctor test. Nah, untuk standar Proctor test ini menggambarkan kondisi energi pemadatan energi rendah hingga menengah. Digunakan untuk pekerjaan tanah normal seperti timbunan biasa, tanah lempung dengan plastisitas yang medium. Nah, lalu apa tujuan kita melakukan pemadatan di laboratorium? Untuk mengetahui kepadatan maksimum maupun kadar air dari optimum. Nah, kepadatan maksimum ini seperti pada grafik yang tadi sudah saya jelaskan bahwa kita mendapatkan nilai kepadatan tanah dalam kondisi kering atau gamma D itu dalam kondisi maksimum. Dan nilai kadar air itu dalam kondisi optimum atau kita sebut dengan OMC. Optimum Moisture Content. Nah, seperti itu. Lalu apa perbedaannya dengan antara standar dan modified? Nah, kalau modified ini pemadatannya menggunakan energi yang lebih tinggi. Ini relevan untuk pekerjaan konstruksi pada perkerasan jalan, bandara, dan struktur yang membutuhkan kepadatan yang tinggi. Nah, itu yang perbedaan antara pengaplikasian antara standar dan modified. Kalau standar itu hanya untuk kondisi pemadatan energi rendah hingga menengah, namun kalau untuk Proctor modified ini menggunakan energi lebih tinggi untuk pekerjaan konstruksi yang besar seperti jalan, bandara, dan yang membutuhkan kepadatan yang lebih tinggi. Nah, untuk standar Proctor test ini pada gambar kita lihat ya. Ini alat salah satu yang digunakan di laboratorium itu menggunakan namanya base plate. Kemudian di atasnya ada cylindrical soil mold. Nah, di sini moldnya ya, mold untuk pengisian tanah. Kemudian ada cooler atau mold extension. Nah, ini untuk penutup dari mold yang disambungkan nanti. Nah, di sini untuk alat pemadatnya sendiri bentuknya seperti ini. Ini bentuknya ada handle ini adalah pemegangnya. Kemudian nanti kita bisa ngangkat ke atas. Kemudian ada sleeve ini. Sleeve guide ini adalah selimut dari pemadatnya supaya pemadatan yang dilakukan tetap konstan atau lurus, tidak ke kiri atau ke kanan. Kemudian ada hammer for compacting soil. Nah, di sini adalah beban hammernya atau berat dari beban yang akan kita gunakan ketika kita ngangkat, kemudian kita jatuhkan, jadi bebannya di sini, di bawah sini. Nah, metode pelaksanaan untuk standar Proctor test ini menggunakan ASTM D698 atau ASTO ya, ASTO T99. Jadi menggunakan dua peraturan ASTM dan ASTO. Untuk diameter cetakan atau cylindrical mold ini sekitar 4 inch atau 101,6 mili. Nah, volume cetakannya itu sepertiga feet kubik atau sekitar 943,3 cm kubik. Nah, untuk berat penumbuknya ini atau berat beban yang kita gunakan untuk pemadatan untuk tanah tadi di laboratorium ini menggunakan beban itu 2,5 kilo kalau standar Proctor test. Di mana tinggi jatuhnya itu sekitar 2 inch atau sekitar 300,48 mm. Nah, untuk pemadatan ini dilakukan secara 3 lapisan ya. Jadi nanti suatu tanah yang beratnya tertentu yang sudah kita hitung, kemudian 3 lapisan, kita buat 3 lapisan, per lapisan nanti dilakukan pemadatan sebanyak 25 kali. Atau berat penumpuknya kita jatuhkan sebanyak 25 kali. Lapisan pertama kita jatuhkan penumpuk sebanyak 25 kali, kemudian dilanjutkan lapisan kedua dan lapisan ketiga. Jadi total volume semua tanah ini ada 3 lapisan. Kemudian kita lanjut dengan modified Proctor test. Tadi perbedaannya pada energi ya. Jadi kalau energi pemadatan modified ini lebih besar.
Nah, ini menggunakan metode pelaksanaan berdasarkan ASTM D1557 dan ASTO T180. Berbeda ya dengan yang standar tadi. Untuk aturannya tetap dua menggunakan ASTM dan ASTO, tetapi menggunakan nomor yang berbeda. Kemudian untuk diameter cetakannya hampir sama, itu sama 4 inch, itu 101,6 mili. Volume cetakan juga sama, sepertiga 10 feet kubik atau sekitar 943,3 cm meter kubik. Nah, di sini perbedaannya pada berat penumpuknya itu 4,54 kg. Sehingga berat penumpuknya ini atau hammernya ini lebih berat dibandingkan, jadi bebannya ini lebih berat dibandingkan dengan standar tadi ya. Standar ini 2,5 kg, sedangkan modified ini 4,54. Nah, untuk tinggi jatuhnya ini lebih tinggi. Lebih tinggi itu 18 inch, itu 457,2 mili. Nah, jadi untuk tingginya juga lebih tinggi, jatuhnya lebih tinggi, sehingga kita akan mendapatkan energi pemadatan yang lebih tinggi dibandingkan yang standar tadi. Nah, ini kan berat penumpuknya berat dan tinggi jatuhnya lebih tinggi. Dan untuk lapisan tanahnya sendiri itu ada 5. Nanti jadi volume tanah kita bagi 5, ada 5 lapisan satu lapisan itu dilakukan penumbukan sebanyak 52 kali. Nah, nanti perbedaannya tadi 25 kali untuk 25 kali pukulan kita angkat untuk yang standar, sedangkan yang modified ini 52 kali dengan 5 lapisan. Lalu bagaimana kita menggambarkan kurva hasil dari tes pemadatan yang di laboratorium tadi, baik itu di standar Proctor test ataupun modified Proctor test. Nah, yang pertama kita data yang diperoleh itu nanti diperoleh dari tes pemadatan adalah kadar air atau WC, kemudian ada berat volume dalam bentuk gram. Nah, untuk hitung kepadatan atau gamma dry kering kondisi maksimum untuk masing-masing dari air, itu gamma dry kita menggunakan rumus gamma dry sama dengan gamma per 1 plus WC. Gammanya tadi kan kita dapatkan ya dari data Proctor itu kita dapat gamma dan WC. Sehingga nanti gamma dry kita dapatkan. Kemudian gambar kurva hubungan antara gamma dry dengan WC atau kadar air ya. WC ini adalah kadar air ya. Moisture content dapat kita lihat pada grafik ya. Untuk sumbu X ini adalah moisture content atau WC. Kemudian grafik sumbu Y-nya adalah gamma dry dalam berat volume ya. Berat volume dalam kondisi kering maksimum. Nah, gambar kurva hubungan antara gamma dry dan WC dalam bentuk grafik X dan Y. Dari kurva ditentukan kepadatan maksimum atau gamma dry dan kadar air optimum atau WC optimum. Nah, di sini kita lihat misalnya ada biasanya dilakukan di laboratorium itu dengan 5 kali pengujian. Misalnya pengujian pertama W1, kita dapat gammanya itu gamma dry-nya pertama, kemudian W2 naik, gamma dry-nya juga naik, ikutan naik, kemudian W3 ternyata di kondisi optimum. Nah, di kondisi optimum ini grafiknya akan seperti ini. Kemudian kita coba lagi dengan kadar air ditambahkan. Nah, namun gamma dry-nya sudah mengalami penurunan, sehingga kita mendapatkan grafik yang bentuknya seperti ini. Kurva distribusi ya, distribusi normal, di mana dia akan melengkung seperti ini. Nah, di sini dengan nilai kadar air optimum ini kita akan mendapatkan yang namanya gamma dry. Gamma dry maksimum, yaitu kepadatan kering maksimum, sehingga pada saat kadar air ini optimum maka mendapatkan tanah dalam kondisi berat volume kering yang maksimum. Nah, jadi kira-kira gambarnya seperti ini grafiknya. Kemudian faktor yang mempengaruhi pemadatan sendiri itu ada 4 ya. Pertama ada jenis tanah yang dipadatkan, kemudian distribusi ukuran butiran, kadar air, dan energi yang dipakai dalam pemadatan. Jadi 4 faktor ini akan mempengaruhi dari pemadatan yang dilakukan. Jenis tanahnya sendiri, distribusi ukuran butirannya, kadar air, dan energi pemadatan. Dari energi pemadatan kan tadi berbeda, ada 2 tipe ya, menggunakan yang
standar ataupun modified, jadi berpengaruh juga. Lalu apa saja alat pemadatan tanah untuk di lapangan? Pertama itu ada pemadatan menggunakan namanya metode compaction pile method, di mana ini sudah berkembang sejak tahun 1930. Untuk ini compactionnya itu menggunakan penetrasi, di mana precast pile ini didorong ke bawah sehingga tanah yang di bawahnya mengalami pemadatan. Kemudian ada menggunakan namanya electrical shock method atau metode elektrik. Tahun 1964 mulai berkembang, tapi ini skala untuk pengaplikasiannya masih terbatas dalam skala kecil, belum skala besar. Jadi ini menggunakan energi listrik untuk menggetarkan tanah, tetapi masih belum belum bisa diaplikasikan untuk dalam skala besar. Kemudian blasting method ini adalah metode peledakan. Jadi metode ini jarang juga sih sebenarnya digunakan untuk pemadatan ya, karena juga berisiko ya. Kalau blasting kan berarti ada menggunakan bahan peledak seperti TNT, dan juga biaya pasti lebih mahal. Nah, kemudian berkembangnya ini dynamic compaction method sejak 1960 sampai 1973, karena itu menggunakan bebannya bentuk beton diangkat, kemudian dijatuhkan ke tanah sekitar ketinggian itu bebannya sekitar 10 sampai 25 ton, dengan ketinggian itu tinggi jatuhnya sekitar 10 sampai 30 meter. Sehingga ini adalah salah satu cara yang paling efektif untuk pemadatan yang dilakukan di lapangan. Nah, ini gambar-gambarnya ya. Dynamic compaction yang tadi saya jelasin, yang mulai berkembang pesat ini dynamic compaction, itu beban diangkat menggunakan alat crane ya, beban dalam berat tertentu 2,5 sampai 10 ton misalnya gitu ya, dengan tinggi jatuh 10 sampai 30 meter. Kemudian dijatuhkan secara gravitasi sehingga tanah menjadi lipat. Kemudian ada fibro compaction. Fibro compaction ini berarti menggunakan alat yang menggetarkan tanah sehingga tanah menjadi lebih padat atau lebih rapat dan mengurangi volume atau rongga porinya sendiri. Ini menggunakan alat getar. Alatnya khusus ya. Jadi getarannya itu berasal dari alatnya. Nah, cuman ini memang agak lebih mahal ya biayanya, karena alatnya ini juga susah dicari atau mungkin tidak banyak tersedia gitu ya. Kemudian ada namanya vibratory loader atau alat pemadat yang lainnya menggunakan getaran, yaitu menggunakan langsung dari beban alatnya sendiri, seperti stamper ya. Ini vibratory rammers atau stamper, kita sebut dengan stamper ini. Kita nyalakan mesinnya, kemudian digetarkan. Cuman ini hanya untuk pemadatan yang terbatas ya, biasanya ini hanya untuk permukaan yang tanah 0 sampai setengah meter saja. Nah, kalau dynamic ini bisa garis pengaruhnya lumayan terhadap kedalaman tanah. Jadi ya bisa mencapai 1 sampai 2 meter kedalaman tanah. Kalau fibro juga biasanya ini untuk pemadatan yang tanah yang lebih dalam gitu misalnya. Nah, ini kan biasanya fibro ini juga menggunakan alat bor ya. Jadi nanti dia dibor kemudian lalu digetarkan. Kemudian dibor, kemudian dimasukin material baru digetarkan. Kalau fibro biasanya seperti itu. Nah, kalau yang vibratory loader ini hanya untuk permukaannya saja, tanah pemadatan yang dilakukan di permukaan saja alat-alatnya. Jadi dia hanya mengandalkan dari berat dari alatnya itu sendiri. Oke.
Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemadatan. Nah, ini sebenarnya tadi saya sudah sempat menyinggung faktor-faktornya ini. Pertama adalah jenis tanah. Nah, jenis tanah sangat mempengaruhi terhadap hasil pemadatan. Kenapa? Pada tanah pasir, berat volume kering ini cenderung turun ketika kadar air meningkat karena hilangnya tekanan kapiler. Nah, padahal pada tanah lempung, struktur mineralnya akan menentukan kemudahan pemadatan. Jadi, tergantung jenis tanah juga ya. Kalau pasir mudah untuk lakukan pemadatan, sedangkan lempung ini dari struktur mineralnya saja. Kemudian untuk kadar air. Kadar air adalah faktor dominan dalam pemadatan. Pada kadar air rendah, maka tanah kering sulit dipadatkan. Nah, namun pada kadar air tinggi, tanah menjadi lembek dan kurang efektif dalam pemadatan. Sehingga kadar air ini sangat penting dalam pemadatan. Kita harus mencapai kadar air yang optimum agar pemadatannya maksimum. Kadar air optimum, pemadatan yang maksimum. Kemudian energi pemadatan. Nah, energi pemadatan ini merupakan suatu usaha pemadatan persatuan volume berubah bentuk dari hubungan kurva antara kadar air terhadap berat volume juga berubah. Nah, jadi energi pemadatan ini juga jadi salah satu faktor penting, yaitu dari bebannya tadi ya, beban yang digunakan maupun tinggi jatuh misalnya. Tadi yang dynamic convection. Nah, jadi semakin tinggi energi pemadatan, maka berat volume kering bertambah dan kadar airnya akan menurun ya. Kemudian yang terakhir itu adalah distribusi ukuran butiran. Nah, untuk distribusi ukuran butiran tanah ini mempengaruhi juga. Tadi kan kalau jenis tanah pasir lebih baik ya dipadatkan dibandingkan dengan tanah lempung ya. Karena tanah lempung menyimpan air ya, karena struktur mineralnya yang menyimpan ion air. Nah, kalau pasir lebih permeabilitasnya atau tanahnya tidak menyimpan air sehingga pemadatannya lebih mudah. Nah, untuk distribusi ukuran butiran juga mempengaruhi karena tanah yang bergradasi baik, ya sebelumnya kita kan sudah mempelajari klasifikasi tanah ya. Kalau tanah yang bergradasi baik atau well graded itu lebih mudah mencapai kepadatan tinggi dibandingkan tanah yang tidak baik seperti gap graded atau poorly graded. Nah, jadi kurva bentuk dari distribusi ukuran butiran juga mempengaruhi pemadatan. Nah, ini adalah salah satu kurva-kurva tanah, kurva-kurva untuk hasil dari pemadatan yang tadi ya. Itu X-nya, sumbunya X-nya adalah kadar air dan sumbu Y-nya adalah berkering volume tanah. Nah, ini ada bentuknya, ada beberapa tipe. Tipe A adalah bentuk lonceng, tipe B ini adalah satu dan setengah puncak. Jadi bentuknya seperti gelombang. Juga tipe C itu puncaknya double ya. Jadi kemudian ada kurva D, ini pun bentuknya agak aneh. Nah, ini kurva A ini adalah bentuk yang paling normal gitu ya, paling normal dalam pemadatan. Jadi bentuknya seperti lonceng atau distribusi normal ya gitu ya. Nah, untuk tipe B ini juga kadang-kadang ada dialami dalam kondisi tanah tertentu. Nah, khusus untuk ke tipe C ini adalah kondisi tanah dengan yang memiliki nilai LL atau liquid limitnya kecil dari 30 biasanya. Bentukannya kayak puncak double gini ya. Nah, kalau untuk kurva D itu khusus tanah dengan yang kondisi khusus seperti liquid limit yang besar dari 70. Nah, pada tanah jenis pasir gamma D cenderung berkurang saat kadar airnya bertambah. Hal ini disebabkan oleh hilangnya tekanan kapiler. Nah, pada jenis-jenis tanah yang lainnya seperti pasir gradasi buruk itu dia bentuknya bentuk loncengnya tidak maksimum ya. Nah, seperti lempung plastisitas tinggi juga. Lempung berlanau, kemudian lanau berpasir. Jadi dapat kita lihat ya untuk beberapa tipe jenis tanah yang bentukan dari hasil pemadatannya ini seperti ini. Jadi agak berbeda-beda ya.
tergantung dari jenisnya. Nah, untuk energi pemadatan, faktor ini menjadi penting karena apabila energi pemadatan ditambah, maka berat volume kering juga akan bertambah. Begitu juga energi pemadatan ditambah, maka kadar air optimum juga akan berkurang. Nah, untuk energi pemadatan dinyatakan dalam persamaan seperti ini. E sama dengan NB NL W dikali H per V. Dengan NB adalah jumlah pukulan per lapisan, NL adalah jumlah lapisan, W adalah berat pemukul atau beban, H adalah tinggi jatuh pemukul, dan V adalah volume mol. Jadi untuk ini energi pemadatan dapat kita hitung misalnya pengujian yang dilakukan di laboratorium menggunakan Proctor test. Nah, misalnya standar Proctor test tadi kita menggunakan NB, jumlah pukulan itu sekitar 25 kali per lapisan ya, 25, kemudian NL-nya adalah 3 lapisan. Nah, kemudian berat pemukulnya atau W-nya ini adalah hammernya tadi sekitar 2,5 kilo. Nah, H adalah tinggi jatuhnya. Tinggi jatuhnya berapa tadi yang berdasarkan standar Proctor test, kemudian ada volume molnya sendiri. Jadi untuk energi pemadatannya dapat kita ketahui nanti ya berdasarkan pengujian yang tadi standar ya, standar Proctor test yang di laboratorium. Begitu juga dengan modified juga bisa kita hitung untuk energinya. Nah, ini ada salah satu grafik yang menyatakan untuk hasil pemadatan ya, itu kadar air W dalam persen dan berat kering volume dalam sumbu Y ya, itu gamma D. Nah, kurva nomor 1 ini jumlah 20 pukulan per lapis. Maka hasil pemadatannya bentukannya seperti ini, di mana berat volume keringnya itu di bawah 17 ya. Kemudian apabila kita 25 kali pukulan, maka dia akan naik ya. Jadi berat volume keringnya juga akan bertambah. Jadi dengan bertambahnya jumlah pukulan, maka berat volume keringnya juga akan bertambah. Begitu seterusnya sampai 50 pukulan ini mencapai 18,5 ya, 18,5 untuk kondisi gamma dry yang maksimum. Ini salah satu contohnya di tanah lempung yang berpasir ya. Kemudian sifat tanah lempung yang dipadatkan. Nah, pada tanah jenis lempung dipengaruhi oleh cara atau usaha pemadatan jenis tanah dan kadar air. Pada kondisi tanah yang dipadatkan, kondisi kadar air didasarkan pada kadar air kering optimum atau gamma dry optimum, kemudian kadar air kering optimum atau dry state of optimum, atau kadar air dekat optimum atau kondisi optimum, kadar air sisi basah atau both side of optimum. Pada penyelidikan tanah lempung yang dipadatkan, apabila lempung dipadatkan pada kondisi kering optimum, susunan tanah akan tidak bergantung pada jenis pemadatan atau tanah terflokulasi berdasarkan dari Sid dan Chan tahun 1959. Nah, namun sebaliknya pada basah optimum, pemadatan akan dipengaruhi oleh susunan partikel tanah, kuat geser, dan sifat kemampatan atau tanah terdispersi. Nah, jadi sifat tanah lempung ini ada beberapa jenis ya, cara untuk memadatkannya ya, berdasarkan dari Sid Chan tahun 1959 dan penelitian lain-lainnya. Jadi memang tanah lempung ini juga memiliki beberapa sifat, ada yang ekspansif dan tidak ekspansif. Untuk yang ekspansif ini adalah kondisi tanah yang terkena air terus dia mudah menjadi seperti lumpur ya. Namun pada saat dia kondisi kering itu akan keras dan mengalami keretakan. Nah, ini juga memiliki cara-cara yang berbeda untuk memadatkannya. Berikut adalah grafik dari tanah lempung yang dipadatkan. Nah, dapat kita lihat di sini pada grafik dengan usaha pemadatan tinggi, maka kepadatan yang dicapai juga akan menjadi lebih besar. Begitu juga dengan usaha pemadatan yang lebih rendah, maka kepadatan yang dicapai juga lebih rendah.
Tapi untuk kondisi kadar air optimum itu bergantung pada grafik nanti kita capai berapa. Nah, di sini untuk usaha pemadatan rendah maka grafik kadar air optimumnya di titik B ini dengan mencapai kepadatan yang maksimum. Kemudian untuk usaha pemadatan lebih tinggi, kadar airnya lebih kecil. Anggap ini titik F. Nah, jika usaha pemadatan ditambah, maka susunan tanah lebih mudah beraturan. Pada kondisi basah optimum, susunan tanah lebih teratur pada saat usaha pemadatan lebih tinggi. Permeabilitas akan berkurang dengan penambahan kadar air pada usaha pemadatan yang sama. Begitu juga dengan angka pori juga akan berkurang. Nah, dapat kita lihat pada grafik berdasarkan Hari Kris tadi di buku Mekanika Tanah, di mana di sini X-nya adalah kadar air, kemudian Y-nya adalah gamma. Ini grafik pemadatan ya. Seperti kita ketahui, yang normalnya bentukannya seperti bentuk lonceng. Nah, ini terhadap permeabilitas dengan kadar air yang sama dengan tadi, maka permeabilitas akan berkurang seiring dengan adanya penambahan kadar air atau pemadatan. Sehingga permeabilitas berkurang, otomatis angka pori juga akan berkurang. Nah, untuk sifat tanah lempung yang dipadatkan lainnya adalah pada kondisi basah optimum, tanah lempung akan mempunyai sifat lebih mudah mampat atau kompresibel. Kemudian, angka pori tanah berkurang lebih besar ketika dipadatkan pada basah optimum untuk konsolidasi ke tekanan rendah. Ini dapat kita lihat ya. Pada grafik ini untuk konsolidasi tekanan rendah ya. Nah, pemadatan basah atau contoh benda yang terganggu. Nah, ini lakukan pemadatan, maka tekanan yang terjadi juga semakin kecil. Nah, kemudian angka pori tekanan yang terjadi juga semakin besar. Apabila pemadatan yang dilakukan, maka tekanan yang terjadi akan semakin besar. Konsolidasi tekanan akan menjadi besar, tetapi angka pori akan semakin berkurang. Nah, ini ada dua grafik ya. Pertama, grafik untuk pemadatan kering pada contoh benda tanah asli, tanah uji asli, kemudian pemadatan basah atau contoh benda uji yang terganggu. Baik keduanya juga tekanan akan bertambah dengan angka pori yang semakin mengecil. Nah, untuk tekanan konsolidasi tekanan tinggi, nah, di mana bentuk grafiknya seperti ini. Untuk tanah asli bentukannya seperti ini, kemudian pemadatan basah atau benda uji yang terganggu bentuknya seperti ini. Bentukannya kebalikan dengan konsolidasi tekanan tinggi. Nah, di sini juga sama. Tekanan semakin tinggi, maka otomatis angka pori juga yang dihasilkan juga semakin kecil. Kemudian kontrol kepadatan di lapangan. Nah, salah satu kepadatan di lapangan dapat dihitung menggunakan pengujian yang disebut dengan senkon atau kerucut pasir. Nah, kepadatan lapangan menggunakan senkon ini, pertama kita menentukan berat tanah dulu yang digali ya. Jadi tanah ini awalnya dilakukan penggalian. Ini tanah yang akan kita uji, dilakukan penggalian. Kemudian kita tentukan alat senkon ini senkon ya, senkon keseluruhan. Di sini ada botolnya, ada corongnya, dan diisi dengan pasir yang disebut dengan pasir utawa atau pasir murni ya. Jadi kalau untuk senkon ini pengujiannya menggunakan pasir utawa atau pasir murni. Kemudian berat botol, corong, dan pasir ini kita simbolkan dengan W1. Kemudian berat tanah yang digali tadi kita simbolkan dengan W2. Kemudian kita tentukan kadar air galian dengan WC. Kemudian hitung berat tanah galian. Beratnya berapa ya ini? W3 ya. Kita sebut dengan W3.
dalam kondisi kering ya. Jadi nanti tanahnya diambil kemudian dilakukan pengeringan di oven. W3 itu rumusnya adalah W2 per W1 per W2 W3 sama dengan W2 per 1 ditambah dengan kadar air atau WC. Nah, ini adalah salah satu contoh alat pengujian Sencon ya. Jadi untuk kepadatan ini memang alat yang umum sering digunakan namanya Sencon. Kepadatan di lapangan. Kemudian kita lanjutkan dengan memperhitungkan atau menentukan volume tanah yang digali dengan cara tentukan dulu berat botol plus corong plus sisa pasir Ottawa dengan W4. Nah, jadi tadi kan pasir yang dalam corong tadi sudah ada beratnya sesuai dengan standar SNI, maka setelah tanah ini digali, kemudian pasir Sencon ini alat Sencon ini diletakkan, maka pasirnya akan turun. Nah, sisa pasir setelah lubang ini terisi penuh pasir, maka sisa pasir dalam corong dan alat Sencon ini akan dihitung dengan sebagai W4. Kemudian berat pasir yang mengisi lubangnya atau corong ini disimbolkan dengan W5, sehingga W5 ini sama dengan W1 dikurangi W4. Kemudian kita menentukan W6 dan W7 ini adalah W6 adalah berat pasir pengisi corong dan W7 ini adalah berat pasir pengisi lubang. Nah, di mana W7 ini adalah W5 dikurangi sama W6. Kemudian hitung volume galian dengan rumus V sama dengan W7 per gamma D dikurang pasir. Nah, sehingga kita dapat volumenya. Untuk kontrol kepadatan di lapangan lainnya menggunakan alat selain Sencon ada namanya rubber balon atau karet balon ya. Nah, ini sebenarnya konsepnya hampir sama kayak Sencon, cuman bedanya volume galian ditentukan dengan cara memasukkan karet ke dalam lubang galian dan diisi dengan cairan yang sudah diketahui berat volumenya. Nah, di sini menggunakan karet dan cairan yang sudah ditentukan. Nah, bedanya kalau Sencon kan menggunakan pasir ya. Pasir murni atau Ottawa itu. Perbedaannya hanya di situ. Kemudian ada namanya NDM atau Nuclear Density Meter, di mana dioperasikan di permukaan tanah atau di dasar lubang galian. Kemudian kita ukur berat tanah basah persatuan volume. Kemudian dan terakhir itu ada berat air yang dikandung dengan persatuan volume. Oke. Baik, untuk kesimpulan materi pemadatan pada hari ini dapat kita simpulkan pertama, pemadatan menghilangkan udara dari pori tanah melalui energi pemadatan ya. Kemudian standar dan modified proctor menentukan kepadatan maksimum dan kadar air optimum. Jenis tanah, kadar air, ukuran butiran dan energi pemadatan yang mempengaruhi hasil dari pemadatan ini sendiri. Lempung memiliki karakteristik khusus seperti dry side, kemudian optimum dan wet side. Nah, untuk kontrol lapangan, pemadatan di lapangan dapat dilakukan dengan pengujian Sencon, rubber balon, dan nuclear density meter atau ND. Baik, untuk menutup pertemuan kita hari ini, saya akan mengutip kata-kata dari Einstein, keajaiban bukanlah bahwa umat manusia memahami dunia, tetapi bahwa dunia ini dapat dipahami. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran ini. Pemadatan tanah merupakan parameter penting. Semoga ini membantu dalam memahami perilaku tanah sehingga kita dapat mengaplikasikannya di dunia teknik sipil. Tetap semangat belajar, eksplorasi dunia geoteknik. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.